Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta fisika dan sahabat fisika dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali bersama saya di sini di Doni Andra Fisika Channel akan menemani Anda untuk berdiskusi atau belajar bersama terkait berbagai materi fisika hanya di sini ya di Doni Andra Fisika Channel. Mudah-mudahan tayangan yang kami suguhkan senantiasa memberikan manfaat kepada para pecinta fisika ataupun adik-adik yang sedang berjuang belajar fisika ya. Kritik dan sarannya senantiasa kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan konten ataupun jika ada konsep-konsep yang kurang pas gitu ya, mohon kami diluruskan. Tolong dikomentari di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan ini lagi-lagi saya mengajak adik-adik dimanapun Anda berada agar senantiasa semangat belajar dalam kondisi apapun gitu ya. Belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat gitu ya. Selagi kita ada kesempatan untuk belajar, silakan dimaksimalkan, dioptimalkan untuk belajar, karena nanti jika kita tidak pernah untuk belajar, maka kita akan menyesal suatu saat nanti gitu ya. Nah, kan pernah dengar bahwa penyesalan itu tidak akan datang kemudian hari, tapi sekarang ketika masih ada kesempatan untuk belajar, maka gunakanlah kesempatan itu untuk belajar dan terus belajar gitu ya. Nah, pada termasuk belajar fisika ya, salah satunya mata pelajaran yang seringkali dianggap sulit ya di sekolah gitu ya, ketika di SMP ataupun di SMA. Pengalaman saya pribadi mendapati bahwa hampir sebagian besar anak-anak SMA ataupun SMP itu kurang menyukai ya belajar fisika, karena menganggap fisika itu terlalu sulit, terus banyak rumusnya gitu ya. Ya, tidak bisa dipungkiri memang seperti itu, tapi ya apapun itu ya, ilmu apapun, kalau kita bisa menikmati, bisa merasakan dekat dengan ilmu tersebut, maka tidak akan ada halangan kita untuk, bukan tidak akan ada halangan, tapi maksudnya maka lambat laun kita akan merasa mudah ya, merasa nyaman dengan mata pelajaran tersebut, termasuk fisika. Apalagi fisika ini adalah salah satu ilmu yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak mungkin kita terlepas dari yang namanya fisika gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama semangat belajar gitu ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berdiskusi terkait salah satu materi dalam mekanika, yaitu tentang dinamika gerak ya. Oke ya, kita akan membahas masalah dinamika gerak ya. Nah, materi dinamika gerak ini di sini saya akan langsung mengajak Anda untuk meninjau sistem gitu ya. Nanti akan ditinjau untuk baik gerak translasinya maupun gerak rotasinya gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa merumuskan ya, bisa mendapatkan percepatan suatu sistem yang mengalami gerakan gitu ya dengan konsep dinamika. Nah, di sini masih kita gunakan dinamika Newton ya. Oke, sekarang misalnya kita punya sistem katrol ya. Misalnya kita punya sistem katrol ya. Sistem katrol. Katakanlah kita gambarkan misalnya
ya. Maaf gambarnya mungkin nggak terlalu ini ya. Ada katrol misalnya ya. Kemudian kita gantungkan beban yang dihubungkan dengan dua buah beban ya, dan dihubungkan dengan tali. Oke ya, misalnya ini ya. Maaf ya kalau gambarnya nggak terlalu bagus ya, misalnya katakan ini ya. Nah, maaf, katakanlah ini adalah M1 nya massa 1, ini massa 2 gitu ya. Kemudian katrolnya untuk saat ini kita tinjau yang pertama, massa katrolnya diabaikan gitu ya. Nah sekarang kemudian talinya juga masanya kita abaikan gitu ya, sehingga kita ingin melihat bagaimana sih percepatan pada sistem katrol ini. Misal katakanlah M1 lebih besar dari M2 sedemikian rupa sehingga benda itu geraknya ke arah sini ya, ke arah M1 ya. Ini tertarik ke atas ya. Oke ya. Nah, nah perlu diingat bahwa gaya itu besaran vektor. Nah, dalam konteks ini mungkin kita perlu sepakati nanti ya bahwa ingat ketika belajar dinamika atau meninjau dinamika, maka yang akan kita soroti adalah gaya-gaya penyebab benda tersebut bergerak. Jadi keseluruhan ya gaya-gaya pada sistem tersebut yang berkontribusi pada pergerakan benda tersebut. Nah, langkah pertamanya adalah kita uraikan ya, kita identifikasi gaya apa saja sih yang muncul pada sistem ini. Setelah semuanya jelas, baru kita hubungkan dengan konsep hukum 2 Newton ya, tentang gerak gitu ya. Oke, nah sekarang kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Oke, di sini ada di M1 ini ya, ada gaya berat W1 ya, katakanlah W1. Kemudian di sini ada gaya berat W2 ya. Tentunya harusnya panjang vektor W1 lebih dari W2 karena massa M1 lebih dari M2 ya. Kemudian di sini akan ada tegangan tali ya. Ya, tegangan tali. Kenapa kok ada dua arahnya? Jadi tegangan talinya itu kan, jadi ini benda M1 ini kan menarik nih, kemudian oleh katrol ini juga sebetulnya dia mengalami semacam reaksi juga ya dari ini, sehingga ada dua arah. Ini juga sama ya. Oke. Nah, karena katrolnya diabaikan ya, maka sebenarnya nantinya T-nya sama, jadi tidak ada pengaruhnya. Tapi di sini kita tulis dulu, ini katakanlah T1, ini T2 ya, gitu ya. Gitu, ini juga katakanlah negatif T1-nya, sebenarnya ini T2-nya negatifnya juga ya. Jadi arahnya saja berlawanan, cuman besarnya sama gitu ya. Kalau kita mau pakai arah, nanti pakai minus salah satunya ya, gitu ya. Oke, nah sekarang ada lagi nggak gaya-gaya yang lainnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada, baru kita konstruksikan untuk menentukan baik itu percepatannya maupun tegangan talinya. Oke ya. Sekarang kita langsung menurunkan berapa sih kecepatan dari sistem ini. Oke ya. Sekarang menentukan percepatan ya, menentukan ya percepatan dan tegangan tali ya, dan tegangan tali sistem ya.
Oke. Nah, untuk ya menyelesaikan persoalan seperti ini, ada banyak solusi sebetulnya mengerjakan soal seperti ini. Bisa kita dengan Newtonian saja misalnya, bisa kita tinjau sistem keseluruhan, ya. Bisa juga kita meninjau sistem secara satu persatu, misalnya meninjau M1 terlebih dahulu, kemudian M2 terlebih dahulu, kemudian katrol juga kalau katrolnya tidak diabaikan gitu ya. Bisa juga tapi sistemnya ditinjau secara keseluruhan. Nah, sekarang kita misalnya meninjaunya satu persatu terlebih dahulu misalnya ya. Oke, misalnya kita tinjau M1. Nah, ya, pada M1 ya, kalau ketika kita berbicara M1, maka yang dilihat hanya M1, gaya-gaya yang melekat pada M1. Berarti ada apa di M1? Berarti ada W1 dan T1. Nah, kita kembalikan ke hukum 2 Newton, sigma resultan ya, gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem ya, atau kalau rumus ininya sebenarnya percepatan suatu benda ya yang bergerak lurus berubah beraturan ya sebanding dengan resultan gaya-gaya pada bekerja pada sistem tersebut dan berbanding terbalik dengan massa dari sistem tersebut gitu ya. Nah, kita rumuskan sigma F sama dengan M dikali A ya. Ingat, F itu besaran vektor, A juga besaran vektor, jadi memiliki arah. Nah, jadi di sini kita sepakati bahwa gaya-gaya yang searah dengan pergerakannya akan bernilai positif, kemudian gaya-gaya yang berlawanan dengan arah geraknya bernilai negatif ya. Kalau arahnya kemana itu ya, kalau dalam konteks ini kan hanya ke atas atau ke bawah gitu ya. Kalau mau dibuat dalam sistem koordinat bisa juga misalnya ke arah, misalnya ke bawah itu Y positif, vektor satunya misalnya ke positif, kalau yang ke atas Y negatif boleh ya, X atau itu terserah. Jadi di sini kita arahnya ke bawah atau ke atas juga boleh ya. Nah, karena enak di sini kan hanya dua arah ya, atas bawah gitu, atau Y positif Y negatif, X positif X negatif, atau Z positif Z negatif boleh, terserah ya, atau R positif R negatif boleh juga ya. Nah, sekarang kita tinjau tadi gaya-gaya pada M1 apa saja. Ada W1 searah dengan gerakannya dengan A-nya, maka W1 nilainya positif ya. Ya. Kemudian dikurang dengan T1 ya. T1 ya kan, T1 arahnya ke atas, gerakannya ke bawah ya tadi ya, sehingga sama dengan M kali A gitu ya. Nah, kalau misalnya kita meninjau besarnya saja, misalnya boleh juga kita tuh W1 dikurang T1, ini kan arahnya katakanlah kita buat vektor satuan R aja gitu ya, kemudian M dikali A dikali vektor satuan R. Jadi kita tinjau ininya saja, besarnya saja. W1 min T1 sama dengan M dikali A, sehingga T1-nya sama dengan T1 W1 minus ya, minus M A. Sementara W1 itu apa? Gaya berat, berarti massa dikali percepatan gravitasi. M1 dikali G. Maaf, ini tadi M1 ya. Ini M1 karena kita meninjau massa 1, M1 ya semuanya ya. M1, nah ini M1 kali A. Gitu ya. Nah, sehingga inilah T1-nya. Belum selesai di sini. Kita tinggalkan, katakan ini persamaan 1 misalnya ya. Oke, sekarang kita tinjau yang M2-nya. Tinjau M2. Sama ya prinsipnya ya, tinjau M2. Kita lihat di sini M2-nya ada apa saja? Gaya di sini ya. Ada W2 dan T2 ya. W2-nya melawan
arah gerakannya, kemudian T2-nya searah dengan arah gerakannya. Oke ya. Sehingga sigma resultan yang bekerja pada sistem gaya yang bekerja pada massa 2 itu sama dengan M2 dikali percepatannya ya. Oke ya, sekarang resultan gayanya apa saja? Ada negatif W2 karena dia melawan arah gerakannya ditambah T2 sama dengan M2 dikali A. Ini sama juga kalau kita anggap vektor satuannya ya, arahnya ke R ini ya, sembarang R-nya nanti bisa R itu bisa artinya atas atau bawah, bisa dia tapi kan satu sumbu koordinat ya, sama-sama satu sumbu koordinat gitu ya. Terus M2 kali A kali R misalnya boleh. Nah, sekarang kita tinjau yang nilainya saja ya, ini ya, tanpa vektornya misalnya ya. Oke, sehingga jadi di sini saya sengaja agak fokus ke vektor juga supaya adik-adik di rumah juga paham bahwa gaya itu besaran vektor, kemudian percepatan besaran vektor, dan nanti ada sistem-sistem yang kita nggak bisa seenaknya mengabaikan vektornya gitu loh. Kalau ini kan enak karena gerakannya hanya atas bawah satu sumbu ya, lebih mudah kita dalam artian kita agak mengabaikan vektornya mungkin oke lah gitu loh. Tapi kalau udah berhadapan dengan sistem yang misalnya pada bidang atau volume itu agak bukan agak susah, tapi memang vektor harus menjadi perhatian bagi kita juga gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau nilainya saja. Berarti ini min W2 plus T2 sama dengan M2 dikali A. Biar tahu juga negatif ini artinya apa di sini gitu ya. Gitu. Nah, sehingga T2-nya bisa kita tuliskan M2A ditambah W2 ya. Oke, sehingga T2-nya sama dengan M2A ditambah W2 itu apa? M2 dikali G ya. Inilah nilai dari T2-nya. Katakan ini kita kasih persamaan 2. Nah, bagaimana dengan katrolnya? Nah, dalam konteks ini katrolnya kita abaikan ya. Untuk kasus katrol diabaikan ya. Katrolnya diabaikan masanya gitu ya. Ya, sehingga artinya tidak ada pengaruh dari gerak katrol gitu ya. Maka bisa dikatakan kalau katrol diabaikan maka T2 sama dengan T1 sama dengan T. Jadi tegangan talinya sama. Kalau nggak sama, satu kendor satu tegang dong, berarti kan aneh ya gitu ya. Artinya bisa diilustrasikan seperti itu. Nah, sehingga kita bandingkan aja persamaan 1 dan 2 tadi. Ingat katanya T1 sama dengan T2 ya. T1-nya apa tadi kita di persamaan 1? M1G min M1A. M1G min M1A ya. M1G minus M1A sama dengan T2-nya apa? M2G. M2A ditambah M2 kali G. Nah, sekarang kita kumpulkan yang A dengan A, yang memuat G dengan G ya. Berarti di sini berarti yang G kita ke kiri kan misalnya M1G, M2-nya minus M2G ya, yang ini ya, pindah. Kemudian M1A jadi positif, pindah ke sini ya. 1A plus M2A ya. Saya menggunakan istilah pindah ruas nggak apa-apa ya, sebenarnya kan bukan kayak gitu konsepnya, bukan pindah ruas ya sebetulnya ya. Jadi kalau di matematika tidak mengenal istilah pindah ruas sebetulnya ya. Jadi ditambah masing-masing suku misalnya ditambah dengan atau dikali dengan sesuatu yang sama, sehingga sebetulnya dia menetralisir ya, satu sebetulnya kan, hanya ya manipulasi saja.
Ini saya gunakan pindah ruas yang mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga, nah M1G min M2G yang ruas kirinya sama dengan M1A plus M2A ruas kanannya. Sekarang G-nya kita faktorkan dan A-nya ya. M1 dikurang M2G sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Oke ya. Nah, sehingga kita dapatkan A-nya. A-nya tidak lain adalah ya suku ini dibagi dengan ini ya, atau kita tulis M1 min M2 dibagi M1 plus M2 dikali G. Nah, maaf. Inilah rumus percepatan untuk sistem yang kita tinjau tersebut ya. A-nya sama dengan ya ini ya, M1 min M2 dibagi M1 plus M2 dikali G. Ya, sederhana sekali ya. Jadi kalau kalian mungkin di belajar di sekolah atau langsung tidak jarang langsung disuguhkan dengan rumus cepat seperti ini. Jadi proses penurunannya ya seperti ini tadi ya. Gitu ya. Kalau kalian sering berlatih menggunakan rumus ini nanti udah terbiasa, oh ternyata kalau sistem kayak gini rumus cepatnya seperti ini untuk mencari nilai A-nya. Nah, bagaimana dengan T-nya tadi? Tinggal kalau misalnya sudah ada bilangan-bilangannya, bisa kita masukkan nilai A-nya ya, substitusikan nilai A-nya. Dapat deh nilai T1 dan T2-nya gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau rumuskan juga T1 T2-nya, dengan sangat mudah juga bisa kita rumuskan. Tadi ingat persamaan satu tadi, coba lihat persamaan 1. T1 sama dengan apa? M1G min M1A ya. M1G minus M1A ya, M1A ya. Oke. Nah, sehingga ya T1-nya sama dengan A-nya disubstitusi dengan yang nilai yang kita dapatkan tadi. M1 dikali A-nya apa? M1 min M2 ya. M1 min M2 M1 plus M2 dikali dengan G ya. Sehingga ya T1-nya kita sederhanakan lagi ya. Oke, kita sederhanakan lagi M1 ya. G-nya kita faktorkan saja, M1 dikali ini kan M1 dikali ini min M1 kuadrat ya, minus M1 kali minus ini plus ya, M1 M2 gitu ya. Dibagi M1 maaf. Ini maaf ya. Kita ralat ya. Yang ini kita hapus dulu ya. Oke. Jadi ini tadi kita pertahankan, yang ini penyebutnya masih M1 plus M2 ya. Tapi minusnya kita pertahankan sini, berarti ini sama aja M1 kali M1 kuadrat. Ini M1 kali minus berarti min M1 M2 ya, dikali dengan G, sehingga T1-nya sama dengan, kalau mau kita samakan penyebutnya M1 plus M2, maka ini sama aja M1 dikali M1 plus M2. Ini kita setarakan langsung, jadi minus kali ini minus ya, M1 kuadrat minus kali minus plus, jadi plus M1 M2 dikali dengan G ya. Sehingga kita agak kesini nulisnya T1 sama dengan M1 kali M1 kuadrat ya, M1 kali M2 M2 gitu ya, minus M1 kuadrat plus M1 M2 dibagi M1 plus M2 dikali G ya. Sehingga T1 sama dengan apa? Ini kan bisa kita
sederhanakan ya, M1 minus ini bisa ya, meniadakan. Kemudian M1 M2 ditambah M1 M2 kan sama itu ya, berarti 2 kalinya, berarti sama dengan ya 2 M1 M2 dibagi M1 plus M2 dikali G. Inilah rumus T1-nya ya. Rumus T1-nya sederhana sekali bukan? Ya, jadi enggak ya rumus cepatnya kalau kalian bilang, tapi usahakan ya diturunkan dulu gitu. Jadi untuk sistem yang seperti ini tadi ingat ya sistem katrol seperti ini, katrolnya diabaikan, percepatannya kita dapatkan seperti ini ya, M1 dikurang M2 dibagi M1 plus M2, atau M1 tadi kan lebih besar dari apa M2, berarti arah geraknya ke M1, maka M1 dikurang M2, massa yang lebih besar dikurang massa yang kecil, dibagi total massanya dikali percepatan gravitasi. Nah, kalau tegangan talinya ya, T-nya itu ada 2 kali M1 M2 dibagi M1 plus M2 dikali G. T2-nya kan sama tadi. Ini kan sama aja dengan T2-nya ya, yang kita misalkan T tadi. Jadi T2-nya nggak perlu dicari lagi. Ataupun kalau misalnya kalian mau mensubstitusikan nilai A-nya ke T2, nilainya harusnya sama juga. Kalau ketemu negatif biasanya itu karena arahnya aja ya nanti ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya untuk ini ya apa bagaimana menurunkan percepatan dan tegangan talinya dengan meninjaunya satu persatu ya, sistemnya satu persatu. Bagaimana kalau kita tinjau dengan cara solusi yang kedua ya, solusi lain gitu ya, kita lihat misalnya meninjaunya secara keseluruhan sistemnya ya, kita tinjau secara keseluruhan jadi tidak dipisahkan. Jadi langsung kita lihat ya, ingat kesepakatan kita tadi, gaya yang searah dengan dengan gerakan itu nilainya positif, gaya yang berlawanan dengan dengan gerakan nilainya negatif ya. Oke, kita lihat tadi bahwa ya dari keseluruhan berarti kan W1 ya, terus ada positif T1, ada juga negatif T1 ya yang berlawanan gitu ya. Kemudian ditambah ada juga yang T2, ada juga yang negatif T2 kan, kalau kita makanya tadi saya buat 2 panah ini, artinya di satu tali ini kan, ini tadi perhatikan ini ada 2 gaya T1 ya, yang satunya saling berlawan sebagai aksi reaksinya gitu ya. Itu tegangan tali akibat M1, yang ini tegangan tali akibat massa katrol ini sebetulnya ya, gitu ya. Gitu, sehingga nah terus dikurang dengan W2 ya, W2 karena berlawanan arah dengan sama dengan massa total dikali percepatannya. Ingat ya, ini tadi tidak lain adalah sigma F-nya ya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem keseluruhan itu. Nah, ingat tadi tanpa kita tahu bahwa T1 sama dengan T2 juga dari sini kan terlihat bahwa yang untuk tegangannya saling meniadakan, ini juga meniadakan, tinggallah W1 dikurang W2 sama dengan M totalnya M1 plus M2 dikali dengan A ya. W1-nya katakanlah ini M1G, ini M2G ya. Ini vektor satuannya katakanlah R, kita anggap ya. Ini M1 plus M2 dikali dengan A dikali vektor 1. Kita tinjau yang nilainya saja sekarang ya. Gitu ya, nilainya saja, sehingga yang kita dapatkan bahwa M1G minus M2G sama dengan M1 plus M2 dikali dengan A. Atau kita faktorkan G-nya, maka M1 minus M2G sama dengan ya M1 plus M2A.
A. Sehingga kalau kita lihat A-nya sama dengan apa? Ya, M1 dikurang M2 dibagi M1 plus M2 dikali G. Ya. Oke, kita sudah dapatkan dengan cara meninjau sistem secara keseluruhan, ya. Nah, kita bandingkan, samakan dengan persamaan tadi A-nya, ya. Kita bandingkan lagi dengan ini, A-nya sama ya. Oke. Mudah kan belajar fisika? Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai cara ini, ditanya tegangan tali juga, bagaimana dengan tegangan talinya ya? Terpaksa kita meninjaunya yang setelah dapat A-nya, kita tinjau tegangan talinya apa, satu sistem aja. Misalnya ya tinjau T1 tadi, M1 di M1 tadi apa tadi? Di M1-nya kan ada apa? Ya di M1 tinjau M1 ya. Sama kayak tadi di M1 kan tadi ada apa? Ada W1, ada juga tegangan tali T1 misalnya ya, gitu ya. Percepatannya ke sini. Maka ya W1 minus T1 sama dengan M1 dikali A, gitu ya. W1 min T1-nya ya, kita ini kan berarti ini M1G sama kayak tadi itu ya. Ini T1, ini vektor 1 dikatakan R ya, sama dengan M1 dikali A kali vektor satuan. Kita tinjau nilainya saja berarti ya. M1 kali G minus T1 sama dengan M1 kali A. Nah, A-nya disubstitusikan dengan cara tadi, sehingga atau T1-nya sama dengan M1G minus M1A. Ya. Tinggal disubstitusikan nilai apa? A yang ini tadi. Ya. Nilai A ini kita substitusikan ke sini ya. Oke ya. Sudah bisa ya. Jadi insya Allah hasilnya sama gitu ya. Oke, tidak perlu saya buktikan lagi untuk ini ya. Insya Allah nilainya sama gitu. Nah, itu kalau apa, menentukan percepatan dan tegangan tali pada sistem katrol. Jika sistemnya seperti tadi itu ya, seperti ini tadi ya. Jika katrolnya diabaikan, masa katrolnya ya. Nah, sekarang bagaimana jika masa katrolnya tidak diabaikan gitu ya? Tidak diabaikan berarti ada perputaran katrolnya, ada dinamika rotasinya. Jadi kita nggak lepas dari dinamika rotasi kalau katrolnya tidak diabaikan. Nah, sekarang misalnya untuk kasus kedua ya, kasus 2, katrol tidak diabaikan ya, tidak diabaikan. Nah, jika katrol diabaikan, katakanlah masa katrol itu kita sepakati MK ya, kemudian jari-jarinya kita simbolkan R misalnya. Nah, sehingga selain jadi kita untuk menentukan percepatan dan tegangan talinya, kita tinjau juga katrolnya. Nah, untuk yang apa M1 tadi kan sudah kita tinjau di atas ya, nggak perlu lagi ya tadi. Kalau M1-nya kan begini ya tadi ya. Ini ada M1, terus ada T1 gitu ya. Terus kalau M2 tadi ya ada, maaf ya, harusnya M2 lebih pendek ya tadi ya. Katakanlah ini ada M2, terus ada T2 ya. Oke, nah kalau katrolnya sendiri ada apa di sini? Katrolnya tadi ada ya, yang sebelah kirinya tadi ada katakanlah T2 ya, tadi kita ini kan ini T1 ya, jari-jarinya R, maaf ya, jari-jarinya L, sehingga
muncullah konsep dinamika rotasi di sini yang M1 M2 nya nggak perlu kita ini kan ya, nggak perlu kita tinjau lagi karena sudah di atas tadi ya. Ini adalah muncul konsep apa, dinamika rotasi ya, dinamika rotasi. Nah, bagaimana kita ini kan apa, menurun apa, kita tinjau sistem kontrolnya sekarang ya. Oke, pada apa, dinamika rotasi kita mengenal ada sigma torsi sama dengan I alfa. Jadi kalau kalian jeli melihatnya, sebetulnya pada baik dinamika translasi rotasi itu hampir mirip, analog ya rumusnya. Ini kan sebetulnya berkaitan dengan, kalau ini kan momen gaya, berkaitan dengan gaya lah, momen gaya. Kemudian ini kan apa, inersia, kelembaman, berkaitan dengan massa juga. Ini percepatan putarannya, nanti ada kaitannya dengan percepatan tangensialnya juga gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, kita sudah dapat ini sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsinya ada apa saja akibat T1 dan akibat T2. Kita sepakati yang apa, gaya yang menyebabkan benda berputar searah jarum jam nilainya positif. Kemudian kalau yang torka yang menyebabkan benda berputar melawan arah jarum jam itu nilainya negatif. Berarti dari dari sistem kita yang membuat benda bergerak kan percepatannya kan ke sini, maka sama aja mengatakan berputarnya ke sana ya, berputarnya ke sana, maka torka akibat T1 yang dia searah jarum jam, torka akibat T2 dia melawan arah jarum jam. Sehingga ingat ya, torka itu apa, R cross F ya, atau kalau besarnya saja ya, T sama dengan apa, tau sama dengan FR apa, sinus sudutnya tetanya ya misalnya ya. Nah, kalau besarnya saja berarti di sini besarnya saja berarti kan sudutnya berapa, 90 derajat, sudah 90 derajat ini juga ya, tegak lurus dengan lengannya. Lengan itu yang apa, jarak terdekat dengan suku putarnya ya. Oke, sudah tegak lurus, jadi sinus 90 kan 1, jadi tahu itu F kali R saja, berarti T1 dikali R ya, dikurang T2 dikali R, lengannya sama-sama R ya, jari-jarinya. Tadi ingat minus ini kenapa, karena dia melawan arah jarum jam ya, malah menghambat putarannya sebetulnya kan gitu kan. Nah, I kali alfa, alfa itu apa, kita ingat ya, pada gerak melingkar alfa itu adalah percepatan tangensial ya dibagi dengan jari-jarinya ya, sumbu putarnya. Sama aja mengatakan A dibagi R gitu ya. Nah, sehingga kita bisa faktorkan R-nya T1 min T2 dikali R sama dengan I A per R gitu ya. Nah, atau dengan kata lain ya, kita bisa buat T1 min T2 sama dengan I kali A per R kuadrat ya. R-nya dikalikan ke sini ya. Oke. Nah, T1 T2 nya kan kita sudah dapatkan. Misalnya soalnya berkaitan toh. Jadi kita di sini saya sengaja nggak cari T1 karena sama dengan yang di atas tadi. T1-nya apa tadi? T1-nya M1G min M1A ya. T2-nya sekalian. T2-nya apa tadi? T2-nya M2A plus M2G ya. M2A, M1G min M1A ya. M1G min M1A, kita lihat ya. Oke, T1-nya M1G min M1A ya. Mudah-mudahan nggak salah. Dikurang T2-nya tadi M2G plus M2A ya. Ya enggak?
sama dengan IA per R kuadrat. Bener ya tadi T2 nya berapa? M2G. Saya kok ini T2 nya tadi adalah ini M2A plus M2. Oke ya benar ya. T1 nya ulang lagi M1G min M1A. Daripada kita udah menghitung panjang lebar ternyata salahnya gara-gara minusnya kan capek juga ya. Nah sekarang kita selesaikan ini ya, kita keluarkan dari tanda kurungnya M1G M1A ini minus M2G minus M2A ya, IA per R kuadrat. I nya itu apa? Momen inersia ya, ingat ya, I momen inersia, tergantung apa katrolnya bentuknya, apakah silinder pejal ataukah silinder berongga atau silinder berongga tipis. Jadi momen inersianya beda-beda tergantung bentuknya gitu ya. Itu nanti kalian pelajari juga di ini ya, di momen inersia ya. Oke, sekarang kita sederhanakan yang A kita kumpulkan sama A ya mungkin ya. Jadi M1G minus M2G sama dengan yang A, kita sama A positif M1A ya, plus M2A ditambah ini ya, plus IA per R kuadrat. Sehingga G nya kita faktorkan M1 min M2 dikali G sama dengan ini juga A nya kita faktorkan M1 plus M2 ditambah I per R kuadrat dikali A ya. Sehingga A nya tidak lain apa? A nya sama dengan ini dibagi ini ya. Oke, M1 min M2 dibagi M1 plus M2 tambah I per R kuadrat dikali dengan G. Nah, inilah rumus percepatan ya. Ya, percepatan bagi sistem yang kita tinjau gitu ya. Nanti I-nya menyesuaikan kalau misalnya ya, kita contohkan. Misal ya, yang kita tinjau adalah silindernya pejal. Silinder pejal. Maka I-nya apa? I sama dengan ya setengah massa katrol ya R kuadrat jari-jari katrolnya. Sehingga bentuk A-nya jadi apa? A-nya sama dengan ya M1 minus M2 dibagi M1 plus M2 tambah ini I dibagi R kuadrat yang ini. Nah, R kuadratnya meniadakan sehingga sisa setengah M katrol dikali dengan G. Ini kalau silindernya pejal, momen inersianya setengah MK R kuadrat, setengah MR kuadrat gitu ya. Oke, sederhana ya. Nah, bagaimana dengan tegangan talinya? Ingat, tegangan talinya kalau katrolnya tidak diabaikan, massa katrolnya tidak diabaikan, tegangan talinya tidak sama antara ruas kanan dan ruas kiri tadi. Jadi T1 ya, itu tidak sama dengan T2 nilainya loh ya. Arahnya kan jelas, arahnya juga berlawanan. Kalau apalagi nilainya, maaf ya, nilainya aja nggak sama ya. Nah, sehingga kita substitusikan nilai A-nya ke persamaan T1 tadi. T1 apa tadi? Kita tinjau T1-nya. T1 apa? T1 sama dengan apa tadi? M1G ya. M1G minus M1A ya kalau nggak salah ya tadi ya. Ini tadi. Ini ya M1G minus M1A ya. Nah, A-nya apa? Substitusikan aja. M1G minus M1A-nya adalah apa? Apa tadi? M1 minus M2 ya
dibagi dengan M1 plus M2 plus setengah. Atau kalau tadi kita pakai rumus atas aja yang I ya, karena kan ini umum aja, I per R kuadrat, biar tidak apa, kalau ini kan lebih umum, I nya tergantung ininya, nanti tinggal diganti aja ya. Kalau langsung pakai pejal nanti khusus dia jatuhnya. Nah sekarang kita faktorkan yang G nya, maka M1 minus ini M1 kuadrat min M1 M2 dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat ini dikali dengan G ya. Sekarang kita samakan penyebutnya. T1 sama dengan, kita samakan penyebutnya, M1 plus M2 plus I per R kuadrat. Ini berarti artinya M1 dikali M1 plus M2 plus I per R kuadrat ya. Ini minus M1 kuadrat min kali min plus ya. M1 M2 dikali dengan G ya. Sehingga T1 sama dengan ya M1 kuadrat ditambah M1 M2 ditambah M1 I per R kuadrat minus M1 kuadrat plus M1 M2 dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat dikali dengan G gitu ya. Sehingga ada yang bisa disederhanakan. Oke, ini sama ini meniadakan ya. Yang ini sama dengan ini, sehingga lebih sederhana ya. Oke, kita lanjutkan. T1 sama dengan ya 2M1 M2 ditambah M1 I per R kuadrat dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat dikali dengan G ya. Oke ya. Ini rumus ininya apa? Tegangan tali satunya. Tegangan tali duanya juga sama ya. Konsepnya tinggal apa? Mensubstitusikan nilai A-nya tadi ya, terus disederhanakan. Ini ya rumus tegangan tali satunya. Sebenarnya saya malas mengatakan ini rumus cepat, karena sebetulnya sama aja nyuruh kalian menghafal gitu ya. Sayang kalau hanya untuk sekedar menghafal, tapi kalau hafal karena sudah terbiasa nggak masalah gitu ya. Jadi kalau hafal karena sengaja menghafal sayang gitu sebetulnya. Yang ini ya, kalau untuk rumus-rumus ini lebih baik kalian gunakan untuk menghafal Al-Quran ya. Kalau ini ya, ini jangan dihafal tapi dipahami, nanti lambat laun kalau terbiasa berlatih akan hafal dengan sendirinya gitu ya. Nah kalau sudah hafal jangan dipaksa supaya tidak hafal gitu, kalau sudah hafal dengan sendirinya ya. Nah kalau misalnya tadi kita umpamakan sininya pejal, maka T1 nya sederhana kan, tinggal 2M1 M2. Ini kan tadi setengah MK ya, karena setengah M katrol dikali R kuadrat, R nya menjadikan berarti kan M setengah M1 dikali MK ya, dibagi M1 M2 plus setengah MK yang ini ya, dikali dengan G. Tapi yang ini kan kasus khusus untuk silinder pejal gitu loh. Jadi kalau lebih umumnya yang pakai persamaan ini. Jadi kalau untuk mengkonstruksi persamaan usahakan yang umum dulu, baru special case-nya nanti kita kan bisa, oh kalau ini begini, kalau R-nya begini, untuk kasus khusus misalnya
bentuknya apa gitu kan, dia nanti akan mereduksi menjadi persamaan yang lebih khusus. Tapi kalau bisa cari yang umum dulu. Nah, ini untuk T1-nya. Untuk T2-nya kalian bisa berlatih sendiri ya dengan mensubstitusikan nilai A-nya, A ini tadi, A yang untuk kondisi katrolnya tidak diabaikan, ke T2-nya. T2-nya mana tadi? T2-nya yang ini. Ya. T2-nya sama kan? Dengan yang ini tadi. Nah, ini T2-nya boleh pakai sini ya. Tinggal ganti A-nya dengan yang A yang katrol tidak diabaikan tadi ya. Oke ya, jadi kalian sudah pada video kali ini saya sudah menjelaskan bagaimana dinamika gerak pada sistem katrol ya. 2 buah katrol seperti hanya 1 katrol, ada 2 beban gitu ya. Pesawat Edward yang masih sederhana ini ya. Nah, baik itu yang katrolnya tidak diabaikan maupun yang diabaikan sudah kita jelaskan. Kita bisa menentukan percepatannya dan tegangan talinya ya, dengan konsep dinamika Newton, hanya menggunakan hukum 2 Newton sebetulnya ya, yaitu dengan menguraikan keseluruhan gaya-gaya yang bekerja pada sistem atau gaya yang berkontribusi pada gerak sistem tersebut. Itu yang kita tinjau, itu baik dengan meninjaunya satu persatu ya, atau dengan keseluruhan tadi sudah kita paparkan. Jadi sebetulnya sangat sederhana sekali ya, nggak sesusah yang kalian bayangkan gitu ya. Nah, demikianlah ya pemaparan saya terkait dengan dinamika gerak ya untuk sistem katrol. Nanti akan kita diskusikan lagi bagaimana kalau sistemnya lebih kompleks ya, sedikit atau sistem yang lain gitu ya, biar semakin terlatih adik-adik di rumah ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru. Tolong saya diluruskan, diingatkan dengan cara tulis komentar di kolom komentar gitu, atau kalau yang kenal saya bisa menghubungi saya secara langsung ya, agar saya kalau saya memang tidak tahu, saya jadi tahu. Kalau saya misalnya keliru atau memang hilaf, saya jadi bisa meluruskan kesalahan saya itu gitu ya. Jadi kritik dan saran yang membangun senantiasa saya harapkan ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau memang menurut kalian ini layak untuk dijadikan alternatif belajar, silakan di-share dengan teman-teman Anda gitu ya. Kemudian bisa mungkin kalian juga tonton pembelajaran fisika di channel YouTube saya yang video-video yang lainnya gitu ya. Jadi semakin banyak yang bisa kita diskusikan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.